Kita lanjut ya Pak Iwan ya. Jadi memang antisipasi yang akan dilakukan oleh pihak bandara mungkin untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan yang di luar dari prediksi, akhirnya memang mungkin mempengaruhi. Kita lagi-lagi belajar yang kemarin ya, yang akhirnya bisa menimbulkan karena tidak bisa masuk akses itu ke sini, akhirnya ada keterlambatan penumpang harus check in, keterlambatan, pengaruhnya kan banyak Pak ya. Nah, tadi kan disebutkan sudah ada upaya, akan membuka beberapa gate gitu ya. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak Iwan ya, seperti apa gambarannya? Oke, baik, terima kasih. Jadi upaya-upaya kami selaku pengelola bandara dari Angkasa Pura I Igusti Ngurah Rai Bali, kami sudah menyiapkan contingency plan seperti tadi sudah kami sampaikan. Ada 4 akses yang nanti bisa kita gunakan apabila terjadi kemacetan seperti di Nataru kemarin. Nah, akses yang pertama ini kita bisa lalui nanti melalui akses di ujung runway 27. Nah, untuk yang kedua itu bisa melalui di gedung VIP. Oke, yang agak di tengah itu ya? Ya, betul. Baik. Terus yang ketiga itu nanti di main gate utara kami yang di dekat terminal kargo domestik. Oh, ya. Nah, terus yang terakhir adalah di loading dock internasional kami. Nah, itu tepatnya itu di sebelah kantor Wistisaba Angkasa Pura I. Itu ada jalan masuk. Nah, nanti akan lewat situ. Yang berbatasan dengan Airnav. Iya. Oke. Kenapa kami pilih akses-akses itu? Ini sebenarnya berkaca atau melihat dari kejadian kemarin ya, di Desember tanggal 29 itu. Pertama adalah di ujung runway 27. Nah, itu kita ambil dari situ untuk mengantisipasi penumpang yang terjebak di area itu, dia bisa langsung masuk. Jadi tidak perlu lagi misalkan kalau kita buka di main gate, dia menuju ke main gate ini kan susah ke satu titik ini, karena kan ini akses sebelum bundaran itu ya Pak ya? Ya, sebelum bundaran Tahura itu. Ya. Nah, itu kita ambil semua yang terdekatnya adalah di runway 27. Nah, kemudian setelah bundaran sampai dengan patung kuda. Ya. Nah, itu bisa ngambil nanti masuknya lewat VIP room. Gedung VIP room. Nah, nanti setelah VIP room atau di terminal kargo internasional dan kargo domestik, itu bisa ngambil nanti masuknya lewat main gate utara kami di situ. Nah, terus nanti kalau setelah lewat itu mulai dari dekat Lanut itu ya, sampai dengan di toll gate-nya masuk bandara, nah itu bisa lewat loading dock internasional kami. Nah, semuanya setelah toll gate in nanti mungkin secara normal. Nah, kita bagi wilayah-wilayah seperti itu. Zona-zonanya sudah kita tetap. Jadi ini sistemnya on off ya Pak. Apabila ada situasi yang memerlukan itu baru kita buka. Iya, betul. Ya, jadi selama yang utama masih bisa menampung, kita normally. Ya, kalau nggak normally, ini konvergensinya adalah dibuka 3 opsi tadi. Ini in out atau in saja Pak? Rencananya itu kita apabila kita gunakan pertama kita fokuskan yang in dulu. Yang masuk dulu. Oke. Karena kan yang in ini kan tentunya dia akan mengejar pesawat nih, schedule flight-nya mereka. Dan selain itu juga di dalam SOP kami ini mengatur di situ kita berkoordinasi dengan maskapai ya Pak. Kaitannya ini dengan penambahan waktu check-in. Atau kita bikin namanya delay check-in. Jadi waktunya check-in harusnya sudah close, kita perpanjang nih, memberi kesempatan ke para calon penumpang ini. Calon penumpang. Terus kemudian juga kita lakukan delay flight. Tentunya itu juga melibatkan dari UPKS kita ya, untuk koordinator slot sama Airnav, kemudian juga dengan outbound dan maskapai. Supaya traffic di udara naik turunnya juga tetap itu ya Pak. Dapat terus terjaga dengan baik. Dan semua itu sudah
kita tuangkan di dalam SOP. Hmm. Jadi tidak sembarangan kita main buka tutup karena Ya, akses yang dilewati ini masuk ke daerah keamanan terbatas kami. Oke. Tentunya pun pada saat memasuki 4 akses tadi, kita sudah melakukan mitigasi. Yang kedua adalah pemeriksaan penumpang, pemeriksaan awal, memastikan bahwa penumpang ini tidak dalam kondisi membahayakan penumpang lain atau operasional di dalam bandara. Oke. Barang-barang bawaannya ini kan tentunya harus kita periksa juga. Kita periksa awal, nanti setelah sampai di terminal akan ada pemeriksaan normally yang harus mereka lalui. Lewat pemeriksaan bagasi, kemudian pemeriksaan PSCP itu. Pak Iwan, banyak juga pertanyaan dari masyarakat, bagaimana upaya mitigasi dari pihak bandara apabila terjadi delay, meskipun ini kadang-kadang ini kan tanggung jawabnya maskapai ya Pak ya, tapi misalnya delay yang berkepanjangan dan segala macam. Sebetulnya kalau secara SOP atau mitigasinya yang dilakukan, apa sih kalau dari kewenangan dari pihak pengelola bandara Pak? Kalau kami kan yang pertama tentunya melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Airnav, kemudian dengan UPKS kami terkait dengan delay yang lebih dari 30 menit. Nah, ini nanti tentunya ada pengajuan slot baru. Itu yang harus kita koordinasikan dengan maskapai juga. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengaturan atau di situ kita melakukan monitoring khususnya area pick up zone dan drop zone. Kalau terjadi delay flight, pastinya kan ada penumpukan. Termasuk kita pengaturan di ruang tunggu untuk proses pemindahan gate supaya tidak terjadi penumpukan di salah satu gate. Ya, karena ada potensi itu karena kan trafficnya lagi tinggi-tingginya Pak Iwan ya. Tapi sebetulnya sudah ada mitigasi atau apa ya, SOP yang dilakukan apabila terjadi begitu. Dan ada satu lagi Pak. Ya, gimana Pak? Kaitannya dengan PM89 tahun 2015. Tentunya di situ apabila ada cancel flight atau delay yang lebih sampai dengan 1 jam, lebih dari 30 menit, di situ kan ada pemberian kompensasi ke penumpang. Nah, kami selaku pengelola bandara tentunya memonitor di situ, memastikan hak-haknya penumpang itu dipenuhi oleh maskapai. Oke. Jadi misalnya penumpang ada kendala apa-apa, bisa nyari pihak pengelola ya Pak ya. Ya tentunya. Apabila ada petugas-petugas sana, bisa dibantu lah maksudnya. Ya, dan tentunya di situ sebenarnya tidak perlu mencari, tapi dari petugas kami sudah ada Pak. Udah. Okay. Jadi kami punya petugas yang di dalam terminal itu namanya Terminal Service Officer. Posisinya di dalam di gate itu ya? Dia mobile Pak. Mobile. Okay. Tugas teman-teman itu memantau situasi per zona, mulai dari area check-in, drop zone, kemudian sampai di PSCP, sampai masuk ke ruang tunggu, itu mereka selalu memonitor. Termasuk memonitor kesiapan dari fasilitas untuk pelayanan ke pengguna jasa. Jadi public service ini juga harus dipastikan. Terus Pak, ada customer service juga, tentunya yang nanti bisa membantu penumpang apabila memerlukan sesuatu di area bandara kita. Mungkin terakhir nih Pak Iwan, terkait mungkin supaya lancar, kemudian aman, nyaman, boleh dikatakan nyaman, tapi kalau nggak salah kan sedang ada renovasi. Nah, mungkin di depan yang dari pihak bandara yang ingin disampaikan kepada calon penumpang yang nanti akan datang di Bandara I Gusti Ngurah Rai ini kan, supaya lebih memaklumi. Silakan Pak Iwan, apa yang ingin disampaikan. Terima kasih. Jadi kami selaku pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali ini kan selalu melakukan peningkatan pelayanannya untuk tentunya ini untuk experience-nya penumpang. Nah, kita berbicara customer experience. Nah, di situ banyak hal yang harus kita terus lakukan pembenahan supaya apa yang menjadi tujuan kita untuk customer experience ini benar-benar tercapai. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan saat ini adalah
optimalisasi ya, optimalisasi Bandara Igusti Ngurah Rai. Yang pertama kita yang akses ya, kalau kemarin kita lihat mungkin pengguna jasa atau penumpang ya datang melihat jalannya itu ada yang lebar, terus kemudian tiba-tiba sempit. Nah, itu kita optimalkan. Jadi kita lakukan pelebaran. Yang tadinya jalannya hanya bisa dipakai 2 lajur, itu menjadi 4 lajur. Terus nanti ke depan ini juga ada yang di penyeberangan menuju pickup zone. Penumpang yang tadinya itu menyeberang melewati aksesnya keberangkatan kendaraan. Itu nanti rencana akan ada yang namanya fixed bridge penyeberangan yang menuju ke gedung MLCB, tempat parkir. Jadi di atas ya Pak? Ya di atas. Jadi nanti kayak flyover, tapi kita sebutnya fixed bridge. Dan tentunya dilengkapi ada travelator di situ. Dengan adanya pekerjaan ini, ya kami menyampaikan ke masyarakat adanya permohonan maaf ya, apabila kenyamanannya terganggu selama melakukan aktivitas ataupun menggunakan transportasi udara melalui Bandara Igusti Ngurah Rai. Dan kami berharap sekaligus mengimbau supaya masyarakat itu apabila ingin menggunakan transportasi udara melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali bisa datang lebih awal, atau kita sesuaikan dengan aturan yang ada 2 jam sebelum keberangkatan itu sudah ada di bandara. Sudah tiba di bandara. Ya, untuk melakukan proses check-in sampai dengan di ruang tunggu. Dan tidak perlu khawatir. Di terminal kita ini banyak disuguhkan tenan-tenan beragam ya. Dan tentunya kita buat senyaman mungkin penumpang pada saat berada di bandara. Ada kuliner di situ. Kulinernya juga sudah lengkap. Terus desainnya juga sudah menarik, bagus, sudah menarik. Fasilitasnya juga lengkap. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Siap ya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran kepada calon penumpang yang akan menggunakan fasilitas Bandara Igusti Ngurah Rai. Dan kita berharap ini bisa lancar Pak, semuanya berjalan. Everybody happy. Mereka yang akan liburan ke Bali dan pulang lagi meninggalkan Bali happy. Gitu. Terima kasih Pak Iwan Novi atas waktunya. Salam kami untuk seluruh jajaran dari Angkasa Pura yang bertugas di Igusti Ngurah Rai supaya bisa memberikan servis pelayanan yang baik kepada para penumpang kita yang menggunakan moda transportasi udara. Matur sukma sekali lagi. Salam sehat selalu Pak Iwan. Salam sehat selalu. Nah, saudara, demikian tadi perbincangan kita dalam Sapa Redaksi On Location, berawal dari bagaimana kesiapan dari Kepolisian Daerah Bali untuk mengantisipasi arus balik dan arus mudik, termasuk juga liburan panjang Bali yang memang tetap menjadi salah satu favorit kunjungan destinasi wisata baik internasional maupun domestik. Dan tadi juga sedikit gambaran terkait bagaimana kesiapan dan potret terakhir yang ada di Bandara Igusti Ngurah Rai yang menjadi salah satu titik keluar masuknya tamu-tamu yang akan datang ke Bali. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami menyampaikan selamat berlibur. Mudah-mudahan Anda menikmati liburan di Bali dengan nyaman, kemudian juga bisa asik, happy bersama keluarga, dan tentunya proses jalan balik tetap lancar dan aman. Salam sehat dari kami, sampai jumpa lagi minggu depan dalam Sapa Redaksi On Location, tentunya dengan hal-hal dan informasi-informasi yang tidak kalah menariknya untuk Anda. Saya Bambang Kalitus undur diri, kita jumpa lagi minggu depan.